merepresentasikan tentang pemanasan pada logam. Dalam suatu proses produksi material logam, secara garis besar memerlukan proses perlakuan panas atau heat treatment. Tujuannya adalah 1. Untuk mempersiapkan material logam sebagai produk setengah jadi agar layak dan siap untuk dilakukan proses pengerjaan lanjutan. Yang kedua, meningkatkan umur pakai material logam sebagai produk jadi. Dalam klasifikasi perlakuan panas atau heat treatment yang umum dilakukan pada material logam. 1. Perlakuan panas termal atau thermal heat treatment. 2. Perlakuan panas termokimia atau thermochemical heat treatment. Yang ketiga, perlakuan panas termomekanik atau thermomechanical heat treatment. Yang keempat, perlakuan panas inovatif permukaan atau innovative heat surface treatment. Yang termasuk ke dalam perlakuan panas thermal adalah sebagai berikut: annealing, homogenizing, dan hardening. Perlakuan panas termokimia atau thermochemical heat treatment. Yang termasuk ke dalam perlakuan panas termokimia adalah carburizing, carbonitriding, nitriding, nitrocarburizing. Sedangkan perlakuan panas termomekanik atau thermomechanical heat treatment yaitu ausforming dan isoforming. Perlakuan panas inovatif permukaan atau innovative heat surface treatment ada 3, yaitu enhanced plasma diffusional treatment, laser atau electron beam surface alloying, dan laser surface hardening. Yang akan kita bahas hari ini adalah proses dari perlakuan panas thermal. Yang pertama, annealing. Annealing merupakan salah satu jenis perlakuan panas pada material logam, di mana material logam tersebut dipanaskan sampai ke temperatur sedikit di atas temperatur rekristalisasi logam tersebut. Lalu ditahan atau holding pada temperatur tersebut ke dalam waktu tertentu yang dilanjutkan dengan proses pendinginan secara lambat. Dalam proses annealing ini, mekanisme difusi atau pergerakan atom-atom pada struktur logam dalam keadaan padat yang akan menyebabkan penataan ulang struktur atom pada logam, sehingga material logam tersebut akan lebih ulet dan mudah untuk terdeformasi. Tujuan dari proses annealing yang dilakukan oleh material logam ada 8, yaitu untuk yang pertama, membuat struktur material logam menjadi homogen atau seragam. Yang kedua, meningkatkan sifat kemampuan pengerjaan dingin atau cold working dari material logam. Yang ketiga, menghilangkan tegangan sisa pada material logam yang telah mengalami proses pengerjaan. Yang keempat, refining struktur material logam. Yang kelima, mempersiapkan material logam untuk proses pengerjaan lanjutan. Yang keenam, meningkatkan keuletan dari material logam. Yang ketujuh, memperlunak material logam. Dan yang kedelapan adalah untuk mengurangi kekerasan dari material logam tersebut. Secara umum, proses annealing terdiri dari 3 tahapan, yaitu recovery, rekristalisasi, dan grain grow. Di mana recovery merupakan fase awal dari proses annealing yang memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut. Tahapan yang pertama, logam dipanaskan sampai temperatur tertentu di bawah temperatur rekristalisasi. Tahapan yang kedua, terjadinya peristiwa difusi atau pergerakan atom dalam keadaan padat. Tahapan yang ketiga, terjadi penataan ulang atau rekonfigurasi dislokasi. Tahapan yang keempat adalah terjadi pembebasan lattice strain energi. Tahapan yang kelima, hasil dari recovery adalah pelunakan logam. Rekristalisasi merupakan fase kedua dari proses annealing yang memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut.
Yang pertama, terjadi ketika proses pemanasan logam telah mencapai temperatur rekristalisasinya. Yang kedua, nukleat atau inti butir baru dengan regangan bebas mulai terbentuk. Yang ketiga, inti dari butir baru tersebut terus tumbuh dan berkembang. Yang keempat, terbentuk butir kristal yang berbentuk bulat dengan densitas dislokasi yang dihasilkan rendah. Yang kelima, restorasi sifat mekanik dari logam. Yang keenam, kekerasan berkurang, tensile strength berkurang, dan keuletan logam meningkat. Engrow merupakan hasil akhir dari proses annealing yang memiliki tahapan sebagai berikut. Pertumbuhan butir baru, terjadinya migrasi dari batas butir atau grain boundaries. Lalu terjadinya fenomena grain cannibalism, di mana butir kristal yang besar akan mengekspansi butir kristal yang kecil. Kemudian terjadi proses reduksi area batas butir atau grain boundary area. Jenis-jenis proses annealing yang umum dilakukan pada material logam ada 6, yaitu full annealing, annealing normalisasi, annealing rekristalisasi, annealing periodisasi, isothermal annealing, dan Queens annealing. Selanjutnya, perlakuan panas termal adalah homogenizing. Homogenizing adalah suatu pemanasan pada temperatur tinggi di daerah fase austenit, jauh di atas titik kritis. Tujuan dari proses ini adalah untuk menghilangkan efek segregasi kimia akibat dari proses pembekuan lambat ingot atau billet dan untuk memperbaiki kemampuan pengerjaan panas atau hot workability. Perlakuan panas termal ketiga yaitu hardening. Hardening dilakukan untuk memperoleh sifat tahan aus yang tinggi dan kekuatan yang lebih baik. Kekerasan yang dapat dicapai tergantung pada kadar karbon dalam baja, dan kekerasan yang terjadi tergantung pada temperatur pemanasan atau temperatur austenitizing, holding time dan laju pendinginan yang dilakukan, serta beberapa tebal bagian penampang yang menjadi keras tergantung pada hardenability-nya. Tahapan-tahapan pada proses hardening. 1. Yaitu melakukan pemanasan atau heating. Misalnya, pemanasan pada suhu 8500 tujuannya untuk mendapatkan struktur austenit. Tahapan selanjutnya adalah penahanan suhu atau holding time, yang dimana holding time dilakukan untuk mendapatkan kekerasan maksimum dari suatu bahan pada proses hardening dengan menahan pada temperatur pengerasan untuk memperoleh pemanasan yang homogen, sehingga struktur austenitnya homogen atau terjadi kelarutan karbida ke dalam austenit dan difusi karbon dan unsur panduannya. Pedoman untuk menentukan holding time dari berbagai jenis baja. Yang pertama adalah baja konstruksi dari baja karbon dan baja panduan rendah yang mengandung karbida yang mudah larut. Diperlukan holding time yang singkat, 5-15 menit. Telah mencapai temperatur pemanasannya dianggap sudah memadai. Lalu, baja konstruksi dari baja panduan menengah dianjurkan menggunakan holding time 15-25 menit tergantung dari ukuran benda kerjanya. Tahapan yang ketiga adalah pendinginan. Untuk proses hardening, kita melakukan pendinginan secara cepat dengan menggunakan media air garam, dan oli. Tujuan menggunakan media air garam, dan oli tersebut adalah untuk mendapatkan struktur martensit. Semakin banyak unsur karbon, maka struktur martensitnya yang terbentuk juga akan semakin banyak. Karena martensit terbentuk dari fase austenit yang diinginkan secara tepat, sehingga kekerasannya meningkat. Karena martensit terbentuk dari fase austenit yang diinginkan secara cepat, sehingga kekerasannya meningkat.
Demikian presentasi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.